Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan menjelaskan mengenai materi kami, yaitu wacana Islam kontemporer dan studi Islam kawasan, postmodernisme dan neomodernisme. 1. Postmodernisme. Setelah modernisme tampil dalam sejarah sebagai kekuatan progresi yang menjadikan pembebasan manusia dari belenggu keterbelakangan dan irasionalitas. Akan tetapi dalam beberapa dekade terakhir ini, proyek modernisme yang demikian hebat itu digugat oleh sebuah gerakan yang kemudian dikenal dengan postmodernisme dan dinilai gagal mencapai sasarannya. Sebagai gerakan kultur intelektual, postmodernisme sendiri sudah muncul pada tahun 1960-an, yang bermula dari bidang seni arsitektur dan kemudian merambah ke dalam bidang-bidang lain, baik itu bidang sastra, ilmu sosial, gaya hidup, filsafat, bahkan juga agama. Gerakan postmodernisme ini lahir di Eropa dan menjalar ke Amerika, serta ke seluruh dunia bagai luapan air yang tak terbendung. Yang kedua, neomodernisme. Istilah modern berasal dari bahasa Latin modo yang berarti yang kini, just now. Meskipun istilah ini sudah muncul pada akhir abad ke-5, yang digunakan untuk membedakan keadaan orang Kristen dan orang Romawi dari masa pagan yang telah lewat. Namun istilah ini kemudian lebih digunakan untuk menunjuk periode sejarah setelah abad pertengahan, yakni dari tahun 1450 sampai sekarang ini. Dari istilah-istilah modern, sebagaimana yang telah disebutkan di atas itulah, lahir istilah-istilah lain seperti modernisme, modernitas, dan modern. Memperjuangkan demokrasi barat dan sejenisnya. Islam kultural. Dinamika umat muslim yang berkembang memunculkan berbagai cara atau pendekatan untuk dapat menyukseskan misi dakwah. Dari dinamika yang berkembang, muncullah istilah Islam struktural dan Islam kultural. Dua buah istilah tersebut lahir sebagai dampak pendekatan yang berbeda. A.
Islam struktural adalah pendekatan dakwah di mana dalam pendekatan ini memandang proses islamisasi dilakukan secara legal formal melalui struktural kelembagaan. Karena proses islamisasi ini dilakukan secara legal formal, maka untuk melakukannya membutuhkan bantuan dari berbagai perangkat struktural. Pemikiran ini kemudian melahirkan pemikiran pentingnya masuk ke dalam ruang kekuasaan melalui partai politik, merebut posisi politik dalam lembaga legislatif dan eksekutif. Perlu dicatat, dalam euforia politik ini, institusi yudikatif hampir sepi dari sasaran rebutan kekuasaan. Ini bisa jadi menunjukkan lemahnya penguasaan bidang hukum dari kalangan pendukung Islam politik. Mereka lebih menguasai persoalan-persoalan administratif dan mobilisasi massa. Capaian akhirnya tentu saja institusionalisasi politik Islam yang dianggap sebagai jalan mujarab memperbaiki sistem politik korup dan mengabaikan kepentingan Islam. Perjalanan perjuangan Islam struktural sendiri dimulai dari awal merdekanya Republik Indonesia ini, di mana perjuangan tersebut secara politik kenegaraan dimulai melalui Partai Masyumi, yang kemudian dengan berbagai dinamika partai Islam berkembang menjadi berbagai partai seperti Partai Bulan Bintang, Partai Kebangkitan Bangsa, P3K, PKS. B. Islam kultural adalah sebuah upaya pendekatan dakwah tidak melalui struktur legal formal, melainkan proses islamisasi secara kultural, yaitu proses dakwah melalui mengakulturasi budaya lokal. Diharapkan dengan melalui pendekatan budaya ini akan mampu menggerakkan perubahan masyarakat atau the society amid movement. Penyebaran Islam ke berbagai wilayah di dunia ini menyebabkan corak dan varian Islam memiliki kekhasan dan keunikan tersendiri daripada Islam yang berkembang di Jazirah Arab. Hal ini dapat dipahami karena setiap agama, tak terkecuali Islam, tidak bisa lepas dari realitas di mana ia berada. Islam bukanlah agama yang lahir dalam ruang yang hampa budaya. Antara Islam dan realitas meniscayakan adanya dialog yang terus berlangsung secara dinamis. Kemunculan Islam kultural dapat disebut sebagai langkah strategis untuk menjaga dan mengembangkan keberadaan Islam dan umat Islam. Rusli Karim menyebutkan ada 4 faktor yang mendorong kemunculan Islam kultural sebagai suatu gerakan pembaruan di Indonesia. Tradisionalisme Islam, jihad, dan teror. Terorisme dengan menggunakan kekerasan, kekejaman, serta kebengisan dengan cara-cara lain untuk menimbulkan rasa takut dan ngeri pada manusia untuk mencapai tujuan jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Islam bertujuan untuk menuntun manusia dalam mencapai kebahagiaan hidupnya dengan dilandasi rasa kasih sayang hanya semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian jihad secara harfiah, kata jihad berasal dari bahasa Arab yaitu jahada, yajahadu, juhdan, jihad yang berarti berjuang, bersungguh-sungguh, memberikan yang terbaik, mengerahkan tenaga untuk mencapai tujuan. Secara istilah, jihad berarti melakukan yang terbaik untuk menegakkan hukum Allah, membangun dan menyebarkannya. Muhammad Hanif Hasan, tahun 2007. Jihad dalam Islam disebut jihad fisabilillah, yaitu jihad di jalan Allah.
Konsep jihad. 1. Jihad identik dengan perang atau peperangan. Sebenarnya jihad tidak hanya dalam bentuk perang secara fisik, tetapi non-fisik juga. 3. Segala usaha untuk menegakkan kalimat Allah, ajaran Islam, secara umum disebut jihad. 4. Mendakwakan Islam melalui berbagai kesempatan bisa disebut jihad. Hukum jihad. 1. Hukum melakukan jihad adalah fardu ain atau fardu kifayah. 2. Permulaan perintah jihad atau perang. 3. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran Surah Al-Baqarah ayat 190. 4. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya, dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka itu. Quran Surah Al-Hajj ayat 39. C. Keutamaan jihad. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Baqarah ayat 218. Karena itu hendaklah orang-orang yang menukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat berperanglah di jalan Allah. Barang siapa berperang di jalan Allah lalu gugur atau memperoleh kemenangan, maka kelak akan kami berikan kepadanya pahala yang besar. Quran Surah An-Nisa ayat 74. 2. Terorisme. Pengertian terorisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata teror secara harfiah, berarti usaha menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan. Terorisme adalah orang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa sakit, biasanya untuk tujuan politik. Terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha menciptakan tujuan, terutama tujuan politik. Definisi lain yaitu terorisme adalah perbuatan melawan hukum atau tindakan yang mengandung ancaman dengan kekerasan dan paksaan terhadap individu atau hak milik untuk memaksa atau mengintimidasi pemerintahan atau masyarakat dengan tujuan politik, agama, dan ideologi. Atau bisa diartikan sebagai tindakan yang menggunakan kekerasan atau ancaman yang berlatar belakangi politik atau kekuasaan dalam suatu pemerintah negara. Faham-faham yang mengarah ke terorisme. 1. Fundamentalisme, yaitu suatu pandangan yang ditegakkan atas keyakinan baik yang bersifat agama, politik, dan budaya yang dianut oleh pendirinya, yang menanamkan ajaran-ajarannya di masa lalu dalam sejarah. 2. Atau aliran pemikiran keagamaan yang cenderung menafsir teks-teks keagamaan secara rigid atau kaku dan literalis atau tekstual. 3. Paham-paham yang lain misalnya radikalisme, ekstremisme, dan separatisme juga cenderung ke arah terorisme. B. Bentuk-bentuk terorisme. 1. Semangat nasionalisme, yaitu terorisme yang ada di Aljazair, Palestina, dan sejumlah negara jajahan di masa suburnya kolonialisme. 2. Semangat separatisme, seperti gerakan IRA di Irlandia, Macan Tamil Elam di Sri Lanka, SPLA di Sudan, MNLF di Filipina, dan gerakan Aceh Merdeka Republik Maluku Selatan atau organisasi Papua Merdeka di Indonesia. 3. Semangat radikalisme agama, seperti kelompok jihad di Mesir, jihad di Yaman, National Islamic Front di Sudan, Al-Qaeda yang berbasis di Afghanistan, Jamaah Islamiyah yang berbasis di Malaysia, atau kelompok-kelompok radikal Yahudi seperti Haredi
Gus Emunim Kaskabane di Israel. 4. Gerakan terorisme didorongi oleh spirit bisnis seperti narkoterorisme di Myanmar yang dikenal dengan sebutan United War State, Yakuza di Jepang, yaitu organisasi di kalangan dunia hitam yang melakukan bisnis ilegal dengan mengedepankan metode teror seperti cara untuk mencapai tujuan. C. Terorisme terhadap hukum Islam. Dalam hukum pidana Islam, terorisme dimasukkan dalam golongan jarimah harabah, yaitu tindakan pidana yang dilakukan oleh orang, yaitu pengambilan barang atau harta milik orang lain secara terang-terang disertai tindakan kekerasan. Peristiwa semacam ini dapat disebut sebagai perampokan. 2. Hukum Islam menetapkan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk melindungi nyawa, harta, kehormatan, dan nama baik mereka. Dilarang mereka melanggar terhadap nyawa, harta, kehormatan, dan nama baik orang lain. Quran Surah Al-Baqarah ayat 190. 3. Setiap manusia memiliki hak yang sama dalam menikmati hak rasa aman. Oleh karena itu, mengganggu atau berlaku tidak adil terhadap keamanan orang lain sama dengan mengganggu keamanan seluruh manusia. Quran Surah Al-Maidah ayat 32. 4. Orang yang mengganggu hak keamanan orang lain tidak dapat jaminan hukum keamanan umum sebesar pelanggaran dan penindasan terhadap hak keamanan orang lain. Quran Surah Al-Baqarah ayat 194. 5. Hukum keamanan untuk tidak berlaku pada manusia, tetapi berlaku juga bagi makhluk hidup, tumbuhan, serta makhluk tak bernyawa. Seluruh makhluk hidup mendapatkan hak untuk hidup, untuk menentang penindasan kaum penindas, dan untuk mencegah terjadinya penindasan atau untuk menghancurkan kekuasaan mereka. Dalam peperangan, para wanita, anak-anak, dan orang-orang lanjut usia seperti warga sipil yang hidup saat ini tidak boleh diganggu atau diperlakukan tidak adil meskipun mereka memiliki hubungan dengan musuh dengan hubungan bernegara dan kewarganegaraan, air, kebun, tanah, pertanian, peternakan, dan semua jenis bangunan non-militer serta semua bangunan yang dapat ditinggali dan semua wujud kehidupan tidak boleh diganggu atau dirusak.